Welcome to the final episode. Happy watching. Takdir adalah rahasia ilahi yang terungkap dalam setiap helai waktu, mengajarkan kita arti kepasrahan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Assalamualaikum Sister Lillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Where is Ustazah Lulu? Beliau memilih untuk beristirahat. Sepertinya Ustazah Lulu masih syok dengan tindakan Ukhti Anisa. Wa aina Ukhti Kaila? Ustazah Lulu meminta kepada Ukhti Kaila untuk menemani Ukhti Anisa. Sebenarnya apa yang terjadi, Ukhti? Mengapa Ukhti Anisa berniat mengakhiri hidupnya? Akhi Nuh membatalkan khitbahnya karena katanya wajah Ukhti Anisa tidaklah cantik. What? I think she is very beautiful because Ukhti Anisa pernah ditawari menjadi brand ambassador di Jacqueline Cosmetic, but dia tolak karena harus membuka cadar. Mungkin karena Ukhti Anisa berkulit gelap dan waktu itu wajahnya berjerawat. Oh my god, kami para turis malah menganggap kulit gelap itu eksotik. Oh, jerawat toh. Di wajah Ukhti Anisa itu bukan jerawat, tapi alergi. Karena Ukhti Anisa mencicipi makanan yang akan dihidangkan untuk keluarga Akhi Nuh. Kasihan sekali Ukhti Anisa. Dia berusaha memasak makanan kesukaan Akhi Nuh meskipun dia alergi, tapi malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Menurut Ana, semua wanita itu cantik, bukan hanya yang berkulit putih saja. That's right, Ukhti Winnie Harlow asal Kanada mengidap penyakit autoimun jenis vitiligo, but dia menjadi model terkenal because keunikan warna kulitnya itu. Quran Surah Al-Mulk ayat 3, Allah menjelaskan kalau ia tidak pernah menciptakan hal yang cacat. Manusia saja yang kadang menganggap itu sebagai keterbatasan. Para ummul mukminin pun cantik, tapi bukan karena kecantikannya, sehingga beliau menjadi wanita yang paling mulia di muka bumi. Ketika dunia menjadikan good looking is everything, maka kita harus buktikan good akhlak dan good iman tiada tanding. Jujur, anak kira Akhi Nuh itu adalah lelaki yang baik karena dia tidak pernah meninggalkan sholat. Dan dia juga friendly. Plus social butterfly. Astagfirullahaladzim Ukhti, kalau ingin melihat lelaki yang baik, jangan nilai dari sholatnya, karena itu adalah kewajiban setiap muslim. Naam asabta Ukhti, jika kita ingin menilai seorang lelaki, maka lihatlah dari bagaimana interaksinya dengan wanita, karena disitulah letak imannya. Loh, kalian kok malah menghibah Akhi Nuh sih, Sister Lillah? Bukannya membersihkan masjid untuk persiapan tasmik subuh nanti. Kami nggak gibah kok Ukhti, kan yang kami bicarakan itu fakta. Astagfirullahaladzim Ukhti, jika cerita itu fakta, maka hukumnya menjadi Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Namun, jika cerita itu kebohongan, maka hukumnya akan tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Maksud saya 191. Afwan jiddan Ukhti, kami tidak akan mengulanginya lagi. I know, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. But Sister Lila, kenapa gibah disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri? Anti baca aja di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Penulis naskah itu minta Anti menjelaskan isi tafsir itu kepada Ana. Ya udah deh, biar Ukhti Widian aja yang jelasin. Aku sudah sangat mengantuk, Patrick. Selamatkan matamu, malaskaku sayang. Diibaratkan memakan, karena gibah itu seperti mengoyak harga diri seseorang. Diibaratkan seperti bangkai, karena gibah itu
adalah hal yang sangat menjijikkan. Diibaratkan mayat saudara sendiri, karena orang yang digibah tidak mampu berbuat apa-apa saat digibah, layaknya seperti mayat. Dan keesokan harinya, Oi, Ukhti Salma, bangun. Nanti rezeki anti dipatok ayam. Nanti anak potong itu ayam. Ada Akhi Faruqi. Assalamualaikum, Akhi. Mana? Ih, Ukhti Syifa bohong. Udah buruan, nanti kita telat subuhnya. Hal tatazakar, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 725. Naam Ukhti, dengan melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Tunggu, apa itu termasuk mendapatkan hati Akhi Faruqi juga ya Ukhti? Iya, Inde, biar cepet. barang siapa yang bangunnya paling awal, maka dialah yang hidupnya paling berkah. Di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Setelah diteliti, maka Singapura adalah negara yang paling maju. Meskipun mayoritas bukan beragama Islam, namun warganya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memulai aktivitas di waktu subuh. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, tasmi' kita subuh ini berjalan dengan lancar. Pesan Ana, jika kita merasa Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan, maka lakukanlah tadabbur alam. Na'am, Ustazah. Kalau begitu, Ana izin balik ke pondok. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya Ukhti Anisa? Ana bi khair, alhamdulillah. Semalam Ukhti Kaila membantu Ana mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Alhamdulillah, labasa Ukhti. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. And tugas kita for saling menguatkan and mengingatkan. Oh iya Ukhti, kenapa sih orang mau bunuh diri itu? Ih, Anti, ngomong suka nggak pakai bismillah. Nggak usah didengerin Ukhti Anisa. Kan Anda cuman penasaran. Wah. Labasa Ukhti Syifa. Tafadhali Ukhti Salma. Apa yang tadi ingin Anti tanyakan? Hehe, kenapa ya Ukhti, orang kalau memotong urat nantinya bisa meninggal, tapi kalau tangannya hilang masih tetap hidup? Urat nadi kita itu seperti pipa, di mana darah mengalir paling banyak di sana. Ketika dipotong dan tidak segera dilakukan pertolongan pertama, maka akan terjadi pendarahan yang berujung pada kematian. Sedangkan mereka yang melakukan amputasi tangan tidak akan menemui kematian karena dokter segera menutupi pembuluh darah yang terbuka tadi. Jazakillah khair Ukhti Anisa untuk penjelasannya. Pekan depan kita tadabbur alam yuk Suftilillah. Ana nggak ikutan deh, kan itu bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Ana juga puasa Ayyamul Bid, tapi insya Allah Ana akan ikut. Masa Anti kalah sama Ukhti Alfi yang puasanya mencapai 20 jam saat masih di Finlandia? Haha, kan Ana Ukhti Alfi puasa 12 jam aja, Ana udah lemes banget. Berarti malamnya hanya sekitaran 4 jam aja ya Ukhti Alfi. Wow, jarak maghrib, isya, dan subuh berdekatan banget tuh. That's right, Ukhti Anisa. But actually, for schedule salat and puasa, kami mengikuti schedule Arab Saudi or Turkey.
So, meskipun matahari belum tenggelam, but Arab Saudi telah berbuka puasa, maka kami pun ikut berbuka. Berarti Ukhti sholat subuhnya saat matahari sudah di atas kepala ya Ukhti? Kok bisa gitu sih? Nah, Muti, because negara Finlandia with kutub utara, so we always menghadapi musim yang ekstrim. Islam itu tidak pernah menyulitkan umatnya. Jika kami mengikuti jadwal sholat sesuai perputaran matahari, so kami tidak akan memiliki waktu untuk beristirahat malam, and dehidrasi jika harus berpuasa selama 20 jam. Kutub utara itu kan dingin ya Ukhti. Kalau anak kasih pelukan, apa dia akan menghangat? Aduh, kayaknya Ukhti Mutia terlalu sering bergaul dengan Ukhti Salma. Jadi ketularan kan absurdnya? Ya udah Ukhti, ayo kita kembali ke asrama buat siap-siap. Sepertinya sebentar lagi pelajaran akan segera dimulai. Menyenangkan ataupun tidak, kehidupan harus tetap berjalan dan dinikmati, bukan? Lagi pula, prioritas utama kita bukan bahagia, melainkan bertahan hidup. Hingga sepekan kemudian di kamar Ukhti Anissa. Dede, salona Ukhti Salma. Ndak lama terlambat Ki, pergi tadabbur alam kalau begini. Ukhti Syifa, aina Ukhti Salma? Biasanya Anti selalu bersama dia. Tadi waktu Ana ajakin, dia masih siap-siap. Jadi Ana tinggalin deh. Hehe. Ukhti Anissa, Ana boleh berbicara berdua dengan Anti? Sampaikan di sini saja, Ukhti. Nggak apa-apa. No secret, Ukhti, because we are family. Umi wa Abiana berharap Ukhti mau menjadi menantunya. Masya Allah, suatu kehormatan. Ana diminta untuk menjadi menantu dari keluarga Kiai. Tapi, afwan Ukhti, Ana tidak ingin mengkhianati Ukhti Salma. Dan hati Ana mas. Astagfirullahaladzim. Itu suara apaan, Sister Lila? Aduh sakit saat ini. Aduh, panas banget sih. Pakai ini burka, Ana nggak bisa nafas. Aduh, pantasan aja Anti nggak bisa nafas. Ini kainnya ketebelan, Ukhti. Ini mah kayak kain gamis. Asotta Ukhti, itu cadar toh, terbuat dari kain tipis dan lembut, tapi tidak menerawang. Jadi tetap jika bisa bernafas kalau dipakai. Intadir. Kok anak kayak kenal sama ini kain? Ukhti Salma! Ampun, Ukhti Syifa. Wah. Ih, ini tuh gamis kesayangan Ana. Kenapa Anti gunting kayak gini? Aduh, mereka absurd banget sih. Jika seseorang tidak tepat untukmu, maka Allah akan membuatnya selalu menyakitimu. Dan jika dengan semua rasa sakit itu kamu belum bisa melepaskannya, maka Allah akan membuat dia berpaling darimu. Allah sengaja menghilangkan yang buruk agar yang baik memiliki kesempatan untuk hadir dalam hidupmu. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya Ukhti Sefri? Waalaikumsalam warahmatullah. Kurang baik Ustazah. Andi Nuhaimin masuk ICU karena dikeroyok oleh anak buah rentenir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mazhabik Ukhti. Ternyata Karaeng Batala memiliki banyak sekali utang, dan itu ditimpahkan kepada Andi Nuhaimin sebagai suami dari Fung Nura. Padahal
kami sudah habis-habisan mempersiapkan pernikahan Andi Nuhaimin kemarin. Tapi mungkin semua ini terjadi karena balasan atas kezaliman kami kepada Ukhti An-Nisa. Subhanallah, semoga Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup ke depannya. Dan tolong sampaikan permohonan maaf kami kepada Ukhti An-Nisa Ustazah karena telah membuat hatinya hancur. Insya Allah dimaafkan Ukhti. Dalam Quran Surat Ad-Duha, Allah menghadirkan para sahabat untuk menemani Rasulullah. Begitu pula Allah menghadirkan para sister lillah sebagai penenang hatinya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul azim. The end.